Sepertinya malam ini jaringan sedang tidak baik-baik saja, tidak bersahabat. Oke, kita mulai kembali part 3 sesi bincang pustaka literasi dengan tema bersahabat dengan perpustakaan. Saya undang kembali Kak Rizwan. Oke. Iya, kayaknya jaringan ini kurang stabil. Iya Kak, di tempat saya juga sepertinya tidak begitu mendukung. Baiklah, tadi saya tertarik dengan kata uh, pemustaka dijadikan teman diskusi. Saya kira sangat menarik bagaimana itu saya pikir menjadi feedback yang bisa didapatkan oleh pemustaka, Ya, seperti informasi yang mereka dapat peroleh. Selain informasi itu, mereka juga dapat menjadikan teman diskusi para pustakawan. Nah, yang itu kan Kak, salah satu esensinya ya. Esensi iya. lain dari mereka yang mereka bisa peroleh dari perpustakaan, misalnya gini nih, mereka butuhnya informasi A, tapi nggak tersedia nih di perpustakaan. Nah, gimana nih tindakan Kak Rizwan sebagai pustakawan? Sorry. Oh iya. Eh, Peristiwa-peristiwa seperti itu memang sangat sering terjadi, apalagi dengan mungkin koleksi buku yang belum begitu terfasilitasi atau belum eh, lengkap lah istilahnya. Tentunya kita di era saat ini, di zaman sekarang ini, eh, saya rasa banyak hal yang bisa kita lakukan, entahkah kita membantu mengarahkan pemustaka kita untuk searching di internet atau istilahnya di internet pun mungkin pemustaka ini kita bisa arahkan mencari referensi-referensi yang tepat, ya, seperti kita di dunia ilmu perpustakaan itu mengenal yang namanya istilah literasi informasi. Baik Kak. Pertanyaan saya kemudian, apakah misal tadi kan nggak tersedia ya di perpustakaan, apakah dari pihak perpustakaan akan berusaha mengadakan informasi tersebut, dan prosesnya apakah seperti apa, mudah atau bagaimana Kak? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, kalau di sekolah ya sedikit rumit lah, karena tentunya kami yang harus mengusulkan dulu ke atasan di sekolah, pimpinan di sekolah, kemudian setelah itu tentu kita harus menunggu respon dan bagaimana tindak lanjut dari pimpinan. Artinya mengelola perpustakaan itu sebagai seorang pustakawan bisa saja banyak ide yang bisa kita tawarkan, tapi tidak semua bisa kita realisasikan dengan mudah. Itu dikarenakan beberapa faktor, entahkah memang dukungan secara internal maupun secara eksternal. Jadi untuk menyediakan informasi yang lengkap, ya memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak semudah itu ternyata ya Kak ya. Oke, baiklah. Tapi kan memang di zaman canggih seperti ini semakin banyak ya informasi yang bisa didapatkan selain dari perpustakaan. Perpustakaan Ya. berarti hanya
perpustakaan menjadi, dan karena banyaknya informasi yang beredar di dunia maya, nah kalau menurut Kak Rizwan nih, seperti apa interest masyarakat terhadap perpustakaan sendiri? Terkait ini intensitas berkunjungnya ya atau bagaimana? Intens, iya Kak, terkait kunjungannya, tingkat kunjungannya bagaimana? Iya, jadi eh, di perpustakaan ya kita kembali ke perpustakaan sekolah ya, karena Ya. kebetulan saya di perpustakaan sekolah. Atau kita singgung sedikit secara umum di perpustakaan secara umum terkait intensitas pengunjung. Memang ini adalah sebuah masalah. Saya rasa memang masalah yang belakangan ini sering terjadi, dan minat kunjung minat kunjung pemustaka ini ke perpustakaan ini sering kita memang diskusikan di teman-teman ya, mungkin di ini juga karena kita diskusikan bersama di masa-masa kuliah terkait minat kunjung itu, karena kembali ke yang tadi, ketika saya rasa ya, ketika kebutuhan pengunjung itu bisa terpenuhi di perpustakaan, ya saya rasa akan membuat minat kunjung ini meningkat. Ya, itu baru dari segi minat kunjungnya, karena ada dua hal yang sering kita jadikan sebuah isu di dunia perpustakaan, adalah minat kunjung dan minat bacanya. Nah, di perpustakaan yang saya kelola pribadi, itu juga menjadi kendala sih, ya, menjadi tantangan bagi saya pribadi untuk mengelola perpustakaan, karena memang keberadaan perpustakaan di sekolah itu istilahnya kalau teman-teman mengatakan seharusnya menjadi jantungnya sekolah, tapi terkadang dipandang sebelah mata. Ya, bahkan di spesifik di sekolah itu banyak yang tidak mengenal apa itu perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi saya pribadi itu awal-awal saya masuk, saya menerapkan sistem wajib kunjung dan wajib baca di perpustakaan menjadi sebuah program kerja saya, dan itu sudah pernah berjalan tapi kurang efektif. Ya, tentunya kembali lagi ke bagaimana kerjasama dengan teman-teman yang lain di sekolah. Oke, baik Kak. Bergantung kerjasama ya. Berarti memang harus ada sinergisitas antara guru, kepala sekolah, seperti itu ya Kak ya. Betul. Dan bagaimana sikap guru-guru di sekolah Kakak terkait dengan perpustakaan sendiri? Bagaimana dukungan yang mereka berikan begitu Kak terhadap pengembangan perpustakaan yang Kakak kelola? Ya, kalau sejauh ini di lingkungan kerja saya di sekolah itu, untuk teman-teman guru ya, alhamdulillah setiap ada program yang saya tawarkan, ya seperti program wajib baca dan wajib kunjung itu, saya sampaikan ke teman-teman, ya sangat merespon dan membantu kami mengarahkan siswanya ke perpustakaan. Jadi sistemnya itu kami
mengambil, misal ada guru yang yang memiliki 3 jam mata pelajaran ya. Jadi di 3 jam pembelajaran kita ambil sekitar 1 jam pelajarannya itu di perpustakaan, entahkah itu kegiatan. Tapi untuk ini sementara yang kami lakukan itu bekerja samanya dengan guru bahasa Indonesia, karena di materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia ada seperti puisi, cerpen dan lain sebagainya. Itu beberapa jamnya itu kita manfaatkan di perpustakaan. Oke, Kak, baik-baik. Mungkin terkait perpustakaan sekolah saya agak paham ya. Saya sudah mulai mengerti dan bagaimana sistem kerjanya di sana. Bisa dapat menjadi masukan bagi saya sendiri untuk mengelola ke depannya jika ditempatkan di perpustakaan sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan kemudian, Kak. Kan saya pernah mendengar nih, Kak, ada yang seseorang mengatakan bahwa dulu saya sering berkunjung ke perpustakaan, bahkan perpustakaan seperti rumah kedua saya. Namun karena jarak yang sudah jauh, karena saat ini perpustakaan itu jaraknya sudah jauh dengan tempat tinggalnya, itu mengurangi intensitasnya, bahkan sudah tidak pernah lagi ke perpustakaan, Kak. Nah, pandangan Kakak gimana terhadap masalah tersebut? Kalau saya sih melihat kondisi seperti itu, kalau persoalan jarak jauh ke perpustakaan, tapi selama apa yang dibutuhkan di perpustakaan itu bisa terpenuhi walaupun kita tidak ke perpustakaan, artinya ada memang kendala yang memang tidak istilahnya mengharuskan kita tidak ke sana, ya, seperti kemajuan teknologi sekarang, ya, itu istilahnya bisa membantu kita terkait jarak itu, ya, tersedianya informasi di internet dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ini juga menjadi kendala di persoalan minat kunjung tadi itu, ya, karena kebanyakan yang kita ketahui orang-orang yang sering mensurvei tingkat baca di Indonesia itu melihat minat kunjung di perpustakaan, sehingga minat baca kita di Indonesia itu selalu berada di posisi bawah karena yang dilihat adalah minat kunjungnya. Ya, maksud saya banyak memang ada orang yang berkunjung ke perpustakaan karena banyak orang berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ya, jadi ada mungkin yang ke perpustakaan karena memang suka suasananya, ada memang ke perpustakaan karena mungkin di sana bisa bertemu dengan temannya, ada juga yang berkunjung ke perpustakaan karena memang mencari buku atau koleksi-koleksi yang menurutnya dia butuhkan. Itu beberapa tipe pengunjung menurut saya. Jadi persoalan jarak di era sekarang mungkin saja bisa diminimalisir dengan adanya teknologi saat ini. Iya, Kak, betul. Saya sepakat. Terlebih memang sudah ada perpustakaan digital yang bisa diakses melalui Android ya, Kak, ya. Iya. Oke. Oh iya, sama saya sedikit tambahkan juga. Iya, ketika berbicara jarak itu mungkin memang terkadang juga menjadi kendala. Tapi kalau saya sih menyarankan ya sebisa mungkin setiap berkunjung ke perpustakaan ya paling tidak bisa meminjam buku untuk dibawa pulang sebagai penyemangat untuk bisa kembali lagi ke perpustakaan. Iya.
betul nggak, sepakat, sepakat. Oke, sudah bersentuhan dengan buku nih, sudah kita pembahasan sudah mulai mengarah ke buku. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, Kak, urgensi membaca buku itu sebenarnya apa sih menurut Kak Rizwan? Terlebih di era sekarang informasi sudah tersedia dalam bentuk visual seperti di YouTube, begitu Kak, di Instagram dan media-media lainnya. Nah, urgensi kenapa harus membaca buku gitu Kak? Apa kelebihan dari membaca buku fisik dengan mendapatkan informasi dari platform digital seperti itu Kak? Seperti apa? Iya. Iya, jadi membaca buku itu penting ya, bagi saya penting uh, dalam hal menambah wawasan dan memperkaya informasi-informasi yang mungkin saja banyak hal yang tidak kita ketahui, bisa kita ketahui melalui membaca buku. Istilah umumnya buku itu adalah jendela dunia. Ya, jadi sering-seringlah membuka jendela dunia ini supaya tahu dunia. Ya. Tapi uh, sebelum ke sana, saya sih melihat sebenarnya esensi dari membaca itu bukan siapa yang paling banyak dia baca, tapi dia yang memanfaatkan hasil bacaannya. Jadi istilahnya semakin banyak buku tentunya semakin banyak kita membaca buku tentunya pengetahuan kita juga semakin banyak, dan itu diukur dari pengaplikasian hasil bacaannya itu sebagaimana sebagaimana program dari Perpustakaan Nasional itu tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya, diharapkan masyarakat itu setelah membaca ada hasil dari bacaannya itu. Ya, seperti kalau di pertanian membaca buku-buku pertanian sehingga pertanian ini bisa maju misalnya, dan bidang-bidang yang lainnya. Ya, terkait dengan yang mana lebih efektif lah ya antara membaca buku fisik dengan dengan melalui Android atau e-book yang kita kenal e-book. Ini sebenarnya juga tergantung dari tipe-tipe si pembaca, karena ya, jadi saya melihat ini untuk hadirnya e-book ini beberapa hal ya. Yang pertama itu tergantung dari tipe pembaca, yang ada memang pembaca yang kuat penglihatannya kalau di HP, di Android dan lain sebagainya. Ada juga pembaca yang memang kalau membaca buku fisik dia bisa lebih menikmati, lebih serius. Ya, itu mungkin perbedaan secara umum. Dan ini sempat berdiskusi dengan teman yang pernah meneliti itu di skripsinya terkait dengan pemanfaatan buku digital. Ya. Jadi di hasil penelitiannya itu dia temukan bahwa memang kebanyakan orang masih lebih menyukai buku fisik dibanding dengan buku digital itu. Tapi dipandang dari segi kemudahannya, ya mungkin buku digital ini lebih mudah untuk kita akses dan bisa istilahnya tidak terlalu merepotkan kita untuk dibawa kemana-mana, dan juga mungkin memang kita di era sekarang ini hampir 90% lah semua kegiatan kita itu berinteraksi dengan Android ya. Jadi itu kalau kita manfaatkan
diisi dengan e-book itu, saya rasa itu yang menjadi kemudahan adanya e-book, ya, bisa memudahkan kita membaca di mana dan kapan saja. Oke, Kak. Nah, kalau sekarang kan ada media YouTube ya, Kak. Bagaimana dengan itu? Apakah menurut Kakak, apalagi zamannya orang sekarang pada membuat kontennya dari YouTube, Ya. membacakan buku, dan mengirim sebagai konten di YouTube atau di platform lainnya, media lainnya. Nah, bagaimana itu Kak pendapat Kakak? Apakah buku fisik akan ditinggalkan dan orang-orang akan berpindah ke tadi Kak platform seperti YouTube dan lain-lain yang memberikan akses membaca kan lebih nyaman ya kalau dibacakan seperti itu Kak, bagaimana? Oh iya. Ya seperti saya bahasakan tadi bahwa ada memang beberapa tipe orang yang mungkin secara visual bagus, audio visualnya juga bagus, bahkan kalau saya pribadi melihat dengan hadirnya YouTube ini, kita di dunia literasi ya sangat membantu kita sebenarnya, selama itu dimanfaatkan dengan baik, ya. Karena kalau saya memahami literasi itu tentunya bagaimana bisa merangsang daya pikir kita, atau bagaimana kita membantu kita untuk bisa berpikir lebih jauh. Jadi untuk dikatakan apakah buku fisik itu akan ditinggalkan, saya rasa sih tidak ya, karena ada memang referensi-referensi yang koleksi-koleksi di perpustakaan itu yang tidak semuanya bisa didigitalisasi. Ya, jadi kalau saya melihat khususnya YouTube ya, di era sekarang ini YouTube yang istilahnya lagi naik, karena YouTube itu semua kalangan kayaknya. Kalau di YouTube bahkan adik saya itu yang saat ini mungkin masih berusia istilahnya masih bayi, bukan bayi sih, istilahnya usia TK lah, ya, ya, itu sudah aktif bergelut di YouTube. Nah, tentu ini menjadi hal baik ketika dimanfaatkan dengan baik. Maksud saya, bukan YouTube yang kita permasalahkan, tapi konten yang ditonton itu yang harus kita lihat. Karena banyak juga konten-konten di YouTube itu seperti di konten-konten anak-anak itu yang misalnya memberikan materi-materi pembelajaran berhitung, membaca, mengetahui warna, jenis-jenis hewan dan lain sebagainya. Saya rasa ini yang bagian dari literasi, ya. Bagian dari literasi, merangsang anak-anak itu memberikan informasi bahwa ini warna kuning misalnya, ini huruf A, ini angka 1, angka 2 dan sebagainya. Saya rasa itu bagian dari manfaat teknologi itu. Karena berbicara teknologi ya, sedikit berbicara teknologi, ibarat pisau ya, itu teknologi adalah sebuah alat. Ketika kita gunakan dengan baik dan di tangan orang baik juga, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Oke, Kak. Berarti bergantung dari individunya ya, bagaimana penggunaannya dan bagaimana pengawasan dari yang bertanggung jawab atas yang memberikan bertanggung jawab gitu ya, Kak. Oke, mungkin kembali ke Kak Rizwan sendiri. Tantangan seperti apa yang Kak
Kak Rizwan hadapi selama menjadi pustakawan? Iya. Eh, Sejauh ini kami di perpustakaan, khususnya di perpustakaan sekolah, ya kebanyakan sih memang mungkin ini dirasakan oleh pengelola perpustakaan sekolah yang lainnya. Kita kebanyakan terkendala di persoalan penganggaran, ya itu hal yang pertama itu, karena kita tidak bisa berkreasi banyak ketika itu yang tidak ada. Kemudian eh, kalau saya sih menjadi kendala utama adalah sepemahaman konsep bagaimana perpustakaan itu seharusnya dengan teman-teman yang lainnya yang harus mensupport kita, yang harus mendukung kita. Itu juga menjadi kendala. Karena mungkin saja banyak di lingkungan kita yang tidak memahami, oh ternyata perpustakaan butuh ini dan lain sebagainya. Sedangkan kita di perpustakaan sudah jauh berpikir, oh perpustakaan harus seperti ini, tapi belum tentu semua pihak yang seharusnya mendukung itu mendukung. Nah, itu menjadi kendala. Kemudian juga kembali ke untuk di sekolah itu kembali ke pengunjung perpustakaan kita, pemustaka kita di lingkungan sekolah yang kurang di saat ini menjadi tantangan itu adalah kalau saya pribadi game online itu, ya, karena anak-anak sekarang untuk diarahkan membaca mungkin sangat sulit, ya. Dan itu terlihat ketika ketika awal-awal saya menerapkan sistem wajib kunjung dan wajib baca itu, wajib kunjungnya itu maksimal semua berkunjung ke perpustakaan, tapi hampir 85%-nya itu yang berkunjung ini hanya game online itu. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk kita karena kita sebagai pemustaka tentunya mengharap semuanya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, utamanya buku itu. Itu yang jadi tantangan saat ini sejauh saya mengelola perpustakaan. Oke, tantangan yang kompleks ya Kak ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, sudah adakah rancangan dari Kak Rizwan planning seperti itu untuk mengatasi tantangan tersebut, untuk menjawab nih gitu ya? Iya, untuk planning pastinya sudah ada ya, terkait dengan penambahan, misalnya penambahan koleksi yang sudah saya canangkan ini, dan itu sudah insya Allah akan terlaksana di untuk penambahan koleksi karena kami mungkin biasa terkendala di penganggaran. Kami mengharapkan semua alumni itu bisa menyumbangkan buku atau dan lain sebagainya. Kemudian saya juga punya rencana ke depan, ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan ya, ini akan kita diskusikan di pimpinan. Diharapkan ini semua siswa bisa memiliki karya yang bisa diarsipkan di perpustakaan, ya, supaya menjadi koleksi di perpustakaan. Ya, dengan ini saya melihat dari atau bercermin di awal berdirinya perpustakaan pertama di dunia, yaitu perpustakaan Iskandaria di Mesir, ya, yang dimana pada waktu itu ada peristiwa istilahnya
eh, menangkap semua kapal-kapal yang melintas di Mesir untuk mengambil naskah-naskah yang ada di kapal itu. Jadi sengaja ditahan untuk dicari siapa yang punya naskah. Ya, saya rasa ini kita bisa ikuti untuk diterapkan di perpustakaan-perpustakaan saat ini supaya bisa berkembang itu. Langkah yang solutif ya Kak ya. Tinggal eksekusinya semoga dipermudah. Ya, Untuk mungkin yang tadi ya, siswa punya karya, mungkin bisa dihubungi kami Kak. Mungkin bisa bekerja ya, sama ya. ya, Oke Kak, lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Terkait perilaku informasi. Seperti apa ya. sih cara Kak Rizwan menggali perilaku informasi pengunjung perpustakaan atau pemustaka? Selain yang tadi ya Kak, yang diskusi dengan pemustaka. Apakah Kak Rizwan melakukan riset atau semacamnya? Silakan Kak. Iya. Tentunya itu gini, itu pernah juga ya bukan riset yang istilahnya ya istilahnya saya hanya bertanya kepada siswa koleksi apa yang dibutuhkan, dan saya pernah ya beberapa siswa di sekolah itu saya kumpulkan ya dan bertanya, menurut kalian koleksi apa sih yang seharusnya ada di perpustakaan ini? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada siswa yang menjawab, mungkin komik Pak yang harus ditambah, mungkin Pak buku-buku sejarah yang harus ditambah, dan beberapa usulan-usulan lain. Dan ini juga saya melihat dari situ saya melihat apa kecondongan anak-anak ini sukanya buku apa ya. Jadi dari itu kita juga bisa melihat, oh anak ini suka komik, oh anak ini suka buku sejarah. Bahkan ada siswa yang menyebutkan penulis misalnya Terelie, oh ini suka buku ini. Itu bisa menjadi bagian dari riset kecil lah istilahnya untuk kita di perpustakaan. Riset kecil-kecilan. Oh ya, seperti itu ya. Hmm, selanjutnya Kak, setelah Kakak menggali nih tentang apa kebutuhan informasi mereka, mungkin Kak Rizwan tadi sudah menyinggung. Nah, bagaimana Kak Rizwan memperlakukan pengunjung perpustakaan untuk penyediaannya Kak, penyediaan informasinya. Bagaimana Kak Rizwan menangani hal itu? Oh ya, uh, kalau di perpustakaan saya pernah lakukan itu ya seperti yang tadi ya saya bahasakan, saya pernah membantu siswa mencari di internet buku yang dibutuhkan. Kemudian kalau memang tidak ada di perpustakaan ya, kemudian di, di biasa juga ada siswa yang mencari buku, kemudian tidak ada, ya saya sampaikan ke pimpinan ya, bahwa saya butuh koleksi ini, saya butuh koleksi ini. Ya hanya itu yang bisa kami lakukan untuk memfasilitasi uh, memberikan layanan kepada pemustaka. Oke, membantu mereka menemukan informasi yang dibutuhkan. Mungkin kawan-kawan sudah
memahami beberapa hal tadi yang sudah dibahas tentang bagaimana ketersediaan informasi perpustakaan, bagaimana perilaku informasi, dan bagaimana pustakawan bisa turut andil dalam pemenuhan informasi kawan-kawan. Jadi tidak hanya sekedar datang perpustakaan mencari buku, tetapi juga kawan-kawan dapat melakukan diskusi bersama pustakawan terkait kebutuhan informasi atau meminta bantuan mereka untuk terkait informasi yang kawan-kawan butuhkan dan masih banyak yang lainnya. Mungkin tiga pertanyaan terakhir nih Kak, terkait yang saya sudah singgung sebelumnya, bagaimana sikap pemustaka di perpustakaan sih seharusnya agar tercipta sinergisitas antara pemustaka dengan pustakawan? Ya, untuk hal ini kami hanya sejauh ini kami memberikan keleluasaan kepada pengunjung, keleluasaan dalam batas wajar ya. Karena sejauh ini saya di perpustakaan itu pengunjungnya itu hampir setiap hari ada pengunjung, tapi tidak semuanya membaca buku seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tapi saya lebih ke layanan diskusinya itu. Ya, seperti diskusi tentang mata pelajarannya atau hal-hal lain yang bisa kita diskusikan atau bincang-bincangkan di perpustakaan. Nah, sembari di diskusi itu kita selipkan motivasi untuk tetap membaca, misalnya membaca buku dan sebagainya. Jadi dengan itu alhamdulillahnya pengunjung di perpustakaan semakin hari semakin bertambah karena istilahnya ada teman yang bisa ditemani itu berdiskusi. Melakukan pendekatan dengan pemustaka agar pemustaka merasa nyaman dan bisa kembali ke perpustakaan seperti itu ya Kak ya, memberi kenyamanan kepada pemustaka. Oke. Selanjutnya ini Kak, seperti apa gambaran atmosfer perpustakaan impian Kak Rizwan? Iya, gambaran perpustakaan ya untuk kedepannya. Mungkin saya sih termotivasinya dari salah satu dosen kita waktu kuliah, Pak Ais, yang memberikan contoh bahwa perpustakaan itu seharusnya tidak punya ruang lagi, harusnya perpustakaan itu satu kali klik itu muncul apa-apa yang kita butuhkan. Mungkin saya juga punya gambaran hal yang demikian, tapi ya tanpa menghilangkan gedungnya. Ya, jadi maksud saya fasilitas seperti itu mungkin bisa kita adakan di perpustakaan untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya, bahkan saya berpikirnya kalau bisa karena dunia anak-anak sekarang ini kebanyakan di game online itu, ya kalau bisa kita sediakan itu di perpustakaan ruang untuk meluangkan waktunya mereka bermain game itu, sembari kita selipi dengan kegiatan-kegiatan literasi. Iya. Saya baru kembali flashback ke masa-masa saat dosen betul memberikan materi. Tidak hanya sekedar tempat membaca buku ya Kak ya? Iya. Oke. Nah,
pertanyaan saya yang terakhir mungkin. Jika bisa melakukan keajaiban, kita berbicara tentang imajinasi nih Kak. Iya. Miracle, keajaiban. Apa yang ingin Kak Rizwan ubah dari tempat Kak Rizwan bekerja saat ini? Iya, kalau keajaiban itu datang kepada saya, Ya. bukan kalau mau mengubah ya, kalau mau mengubah mungkin yang saya mau ubah memang perpustakaan itu yang paling utama yang harus kita ubah, setidaknya bisa kembali ke bagaimana perpustakaan di masa dulu itu, awal-awal berdirinya perpustakaan sendiri, ya. Kembali lagi saya bercermin di perpustakaan apa, biblioteka atau perpustakaan sekundaria itu, yang dimana gedung perpustakaan itu lebih besar dibanding dengan istana istana Mesir pada waktu itu, ya. Artinya kalau saya diberi keajaiban itu datang kepada saya, cukup mungkin perpustakaan itu berdiri sendirilah. Berdiri Kalau di sendiri tempat seperti kerja apa? saya, kalau di tempat kerja saya istilahnya bisa berdiri sendiri dalam artian gedungnya itu bisa terpisah dengan yang lainnya. Oh iya ya, terpisah dengan yang lainnya dan menjadi tempat, bisa diperjelas Kak maksudnya seperti apa? Maksudnya itu menjadi tempat sendiri dalam artian kita bisa mengelola perpustakaan itu sendiri dengan teman-teman yang memang sefrekuensi dengan kita bagaimana perpustakaan itu, ya. Karena memang kebanyakan menjadi kendala adalah kita perpustakaan itu berada dinaungi oleh dinaungi oleh instansi yang tidak membutuhkan perpustakaan itu. Nah, menurut saya begitu. Istilahnya banyak sekarang, contohnya di perpustakaan sekolah yang hanya menjadi sebuah pelengkap untuk akreditasi sekolah misalnya. Nah, itu kalau saya bisa diberi keajaiban itu, ya kita bisa jadikan perpustakaan ini sebagai sendirilah, bisa berdiri sendirilah. Oke. Dia bisa berdiri sendiri, tidak hanya sebagai pelengkap ya Kak ya, tetapi memang benar-benar bermanfaatnya itu sesuai dengan fungsi dan tujuan perpustakaan itu, seperti itu ya Kak ya? Iya, betul. Betul. Wah, tidak terasa nih Kak, sudah 1 jam kita melakukan diskusi. Mungkin saya masuk ke sesi berikutnya saja ya Kak ya. Saya mau mengundang audiens untuk bergabung, berbincang-bincang dengan kami, entah mau sharing atau mau bertanya kepada narasumber kita, silakan jika ada yang bersedia. Sejak tadi Kak Mahfioroh ini ya mau gabung ya, Kakak mau gabung, mau sharing dengan kita? Ya, kayaknya juga penonton ini banyak teman-teman dari perpustakaan ya. Oh ya? Teman-teman kita, ya teman-teman Best Ilpersada ini. Saya iya sih Kak, saya memperhatikan beberapa orang bergabung. Banyak kan juga dari teman-teman organisasi. Beberapa teman kerja juga ada bergabung.
Insya Allah. Bagaimana teman-teman, FYI, bagi yang bertanya akan mendapatkan door pass ya, silakan. Silakan jika ingin bergabung bersama Kak Rizwan dan saya malam hari ini. Adakah? Ya mungkin di-spill dulu the press-nya Kak Deka. Umroh. Ya Kak. Iya. Rizwan masih terbiasa memanggil saya Merdeka. Padahal nama saya Rahma ya. Orang-orang tahunya saya Rahma. Bukan Merdeka. Oke, bagaimana? Apakah ada? Jika sudah tidak ada, saya simpulkan saja. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih Kak, dari Kak Irwan Nur Fajar. Seberapa pengaruh kondisi perpustakaan di era saat ini? Oke, silakan Kak. Oh iya. Menjawab. Ya, terima kasih Kakandaku Nur Fajar. Jadi beliau ini teman diskusi juga ya Kak Rahma. Ya, halo Kak Irwan. Salam kenal. Ya, untuk kondisi saat ini diharapkan ya sesuai dengan ya sebagaimana program-program yang telah diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu. Dengan cara itu kita harapkan perpustakaan bisa memberi manfaat kepada orang banyak secara umum dengan cara memberikan informasi-informasi terkait terkait dengan kondisi yang dialami atau terkait dengan bidang-bidang yang telah dijalankan selama ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu bentuk dari program transformasi perpustakaan itu adalah mengajak semua pengusaha-pengusaha kecil-kecil itu untuk bisa diajak berdiskusi bagaimana mengelola usahanya itu dengan baik, diberikan referensi terkait. Mungkin itu yang menjadi pengaruh untuk pengaruh perpustakaan di era sekarang ini. Mungkin begitu ya Kak Irwandi. Ya, seperti itu ya jawaban dari Kak Rizwan. Selanjutnya nih Kak, penanya kedua dari Perpus SMP Al-Azhar. Ini perpustakaan Kak Rizwan ya, bukan tempat Kak Rizwan bekerja. Ini kayaknya ada admin ini yang dikelola. Kenal admin. Bagaimana tanggapan Kak Rizwan dengan perpustakaan digital yang berada dalam ruangan? Silakan Kak. Iya, perpustakaan digital ya. Banyak orang yang melihat memandang bahwa perpustakaan digital itu ketika semua tersedia secara elektronik ya, atau disediakan dalam bentuk digital. Tapi saya memandang itu juga hal yang wajar dan ini sudah berjalan seperti kita kenalnya otomasi perpustakaan itu ya. Itu
sangat membantu ya, khususnya sebagai seorang pengelola perpustakaan atau pustakawan itu sangat membantu kita dengan adanya eh, perpustakaan digital itu ya, khususnya di dalam ruangan perpustakaan bisa mengurangi kepadatan atau tidak apa istilahnya, kalau di ruangan tentunya tidak mengambil begitu banyak ruang ketika semuanya sudah digitalisasi ya, seperti harapan kita ya, tinggal klik ya keluar koleksi yang kita butuhkan misalnya ya, tinggal mungkin dengan kelebihan teknologi ya, tinggal mengatakan apa yang kita butuhkan sudah bisa langsung ke kita. Mungkin itu manfaatnya ketika digitalisasi di dalam ruangan perpustakaan. Sepakat ya Kak, perpustakaan bagaimanapun harus mengikuti perkembangan zamannya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak Arwin, tanggapannya tentang Anda terkait pemuda sekarang yang banyak sudah tidak tertarik membaca buku karena adanya teknologi. Mana tuh Kak? Silakan. Iya. Jadi kembali ke tadi ya, terkait teknologi, seharusnya memang bukan teknologinya yang kita jadikan sebagai permasalahan ya, rumusan masalah di sebuah minat baca itu. Justru ketika teknologi itu kita bisa manfaatkan dengan baik, maka bisa jadi minat baca kita lebih mudah terwujud karena kita bisa mengakses banyak informasi ya, dengan kemajuan teknologi itu. Tapi kembali lagi, ini persoalan individu ya, terkait dengan minat baca seseorang. Apalagi di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi itu ada beberapa iklan-iklan yang mempromosikan untuk membaca novel itu, ada yang bahkan bisa menghasilkan uang ya, atau ya dengan membaca novel misalnya. Saya sering lihat itu di internet, tapi belum pernah saya coba sih untuk itu. Jadi saya rasa minat baca dan teknologi ini memang kalau saya memang kadang kita bisa katakan bisa berjalan seiringan, tapi terkadang juga bertolak belakang dengan perkembangan saat ini. Intinya kembali lagi lah ke individu masing-masing dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Baiklah, berhubung masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Jadi mungkin cukup untuk door prize-nya hanya untuk 3 penanya ya, penanya tercepat. Mungkin Kak Rizwan berkenan menjawab. Gimana Kak, kita lanjut ya? Ya, pertanyaannya ya, apakah Kak Rizwan setuju kalau perpus itu terus harus tenang dalam artian hening? Bagaimana dengan beberapa orang yang beranggapan perpus itu sebagai tempat diskusi paling nyaman? Apakah hal itu salah? Iya. Ya tidak salah ya, dan
ini sering memang kita temukan di perpustakaan itu, setiap masuk di perpustakaan harap tenang misalnya, ya ada pemberitahuan seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu ya. Bahkan saya pernah melihat ada perpustakaan di mana bukan melihat ya, membaca. Ada perpustakaan yang memang semua terfasilitasi dengan baik. Jadi sudah ada memang tempat untuk berdiskusi, sudah ada tempat untuk riset, sudah ada tempat untuk berkegiatan, misalnya mau mengadakan workshop, mau nonton dan lain sebagainya. Saya rasa ini menjadi referensi atau rujukan baik untuk perpustakaan yang akan untuk perpustakaan ke depannya. Ya, jadi itu tidak salah ya ketika dikatakan perpustakaan itu sebagai tempat ternyaman untuk berdiskusi, ya, atau bahkan perpustakaan itu terkadang dijadikan sebagai tempat untuk menyendiri, tempat untuk menyendiri. Ya, ya saya rasa sih begitu untuk pertanyaan terakhir. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak. Ryan sudah memberikan emot mantap. Baiklah Kak. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh audiens. Mungkin karena sudah lebih dari 1 jam, saya bacakan tadi kesimpulan pada malam hari ini untuk kemudian kita akhiri bincang pustaka literasi malam ini ya. Masyarakat yang sadar akan pentingnya perpustakaan dapat memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya dalam mengatasi masalah dengan bijak. Dunia berubah begitu sangat cepat akibat dari globalisasi yang mendorong manusia untuk mengakses dan menggunakan informasi secara efektif. Keberadaan perpustakaan inilah menjadi sarana untuk memperoleh informasi yang komprehensif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Baiklah, terima kasih. Mungkin sebelum saya menutup bincang kita malam hari ini, ada aman dari Kak Rizwan. Ya, ya ini closing ya untuk pertemuan kita malam ini, diskusi kita malam ini. Menjadi pustakawan ini, profesi pustakawan ini, saya katakan dari pribadi ini bukanlah sebuah pilihan, tapi ini adalah pemberian bagian dari skenario Tuhan yang memperjalankan kita untuk mengarah ke sana, dan harus kita jalankan dengan baik, serumit apapun. Dan bahkan profesi pustakawan ini tidak semua orang tahu, ya, tidak semua orang tahu, dan tidak semua orang mengenal apa itu pustakawan. Sedangkan pustakawan, jurusan ilmu perpustakaan itu saja adalah jurusan yang juga tidak semua orang tahu dan tidak menjadi, masih sering menjadi pertanyaan, adakah jurusan ilmu perpustakaan? Bahkan kita pustakawan ini dinilai bahwa apa dong kerjanya itu pustakawan, apa nak kerja di perpustakaan yang hanya duduk diam termenung dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi pandangan masyarakat secara umum. Teringat salah satu podcast yang waktu itu ada di produser yang mewawancarai seorang mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan, dan tiba-tiba di produser ini kaget, apakah ada jurusan ilmu perpustakaan?
Nah, itu sempat menjadi bahan diskusi juga di waktu masa-masa kuliah. Nah, jadi saya cuma ingin menyampaikan, ini mungkin untuk teman-teman pustakawan di luar sana, tetaplah mencintai profesi ini, karena ini adalah sebuah jalan terbaik dari Tuhan yang diberikan kepada kita, kesempatan terbaik untuk kita, dan jadikan ini sebagai ladang pahala untuk kita. Ya, istilahnya dosen kita, ya Pak Ais, yang mengatakan bahwa kita ini pustakawan ini adalah bagian dari adalah nabi-nabi kecil. Ya, istilahnya kalau Nabi Muhammad itu huruf N-nya itu N besar, kita huruf N-nya itu N kecil. Karena tugas kita sampai tugas kita itu hampir mirip penyampai risalah. Ya. Mungkin itu saja, dan terakhir tetap meningkatkan literasi kita semua. Mungkin begitu saja Kak. Saya panggil Deka saja ya, karena lebih akrab kayaknya kalau dipanggil Deka. Aduh. Sama-sama. Sama-sama. Tidak boleh diketahui oleh publik, privasi. Baiklah. Seru sekali diskusi malam hari ini. Rasanya tidak ingin mengakhiri, tetapi mungkin karena banyak kendala yang harus ditangani, banyak hal-hal yang masih harus dikerjakan. Saya host malam hari ini dari komunitas penulisan berbisnis, dan Kak Rizwan, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang dibagikan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi ladang kebaikan bagi Kak Rizwan dan kiraan kelak. Terima kasih kepada audiens yang sudah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.